bisa cari tahu nih, opportunities apa aja sih yang tersedia dan bisa kalian ikutin. For further info, kalian bisa kunjungi Instagram OIA Vkom di @oiavkom. Oke, selanjutnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Elno Fani Luciana MSI selaku Kepala Kantor Unit International Office Unpad yang telah hadir di tengah kita. Kemudian terima kasih juga kepada para speakers yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sharing session pada malam hari ini. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang sudah semangat untuk mengikuti acara ini untuk mendapatkan insight mengenai global opportunities yang akan disampaikan nanti. Seru banget ya bisa melihat wajah-wajah teman-teman nih yang udah pada on cam semua nih. Oke, sebelumnya aku mau mengajak teman-teman juga untuk yang belum menyalakan kameranya, segera menyalakan kameranya ya, biar kita acara pada malam hari ini bisa lebih meriah nih. Kemudian aku ingin mengingatkan kalian juga nanti pada akhir acara akan disediakan feedback form yang akan di-send melalui chat Zoom oleh teman panitia untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan juga mengenai apa yang disampaikan oleh para speaker, kalian bisa mengirimkannya di kolom chat Zoom juga ya, atau bisa langsung raise hand untuk diberikan kesempatan untuk open mic pada sesi Q&A nanti. Oke, sebelum acara benar-benar dimulai, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu nih, teman-teman, agar acara bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Dr. Elmavani Luciana MSI selaku Kepala Kantor Unit International Office Unpad. Kepada Bu Nova dipersilakan. Terima kasih moderator kita malam ini, Sabrina Salsabila. Ya, makasih Sabrina. Oke, terima kasih juga buat rekan-rekan upgraders dari OIA Vkom yang udah support terselenggaranya acara yang keren ini, malam-malam juga ya. Terus anak muda semua, insya Allah pasti semangat, semua sehat ya. Bisa hadir di sini, bergabung dan berpartisipasi dalam sharing session terkait global opportunities. Mau tidak mau, sadar nggak sadar, sekarang dunia ini udah semakin menjadi borderless world ya, semakin tak berbatas ruang dan waktu karena kehadiran teknologi komunikasi. Salah satu representasinya melalui sosial media membuat kita bisa hadir di berbagai belahan dunia dalam satu waktu yang bersamaan, menyimak berbagai macam peristiwa tidak lagi terjeda oleh ruang dan waktu. Nah, situasi tersebut jangan membuat kita bertambah kecemasan atau kepanikan dalam menghadapi hidup ini, malah dunia ini semakin terasa luas dan indah, apalagi dengan ikut acara-acara semacam ini, sharing session, di mana kita mengambil kesempatan, mengambil berbagi hal-hal yang positif dari sekian terbukanya jendela-jendela dunia itu untuk kita nikmati bersama-sama dan mengambil keuntungan, berbagi manfaat dalam setiap aspek kehidupan. Nah, saya senang banget nih upgrader bikin acara seperti ini sehingga memori-memori pengalaman kalian dalam menjalani kehidupan di luar negeri yang sudah lebih dulu punya pengalaman itu bisa menginspirasi teman-temannya, memotivasi untuk don't worry, saya juga baru keluar negeri umur 35 tahun. Telat banget ya, sementara kalian baru mahasiswa masih kuliah S1 udah berlomba-lomba, nggak sabar pengen keluar negeri. Saya baru umur 35 tahun saya berkesempatan untuk melanglang buana ya. Dan tentunya pasti
pengennya gratis dong karena tugas negara gitu ya. Demikian juga kalian pasti kan nyarinya pengennya free gitu biar betul-betul menikmati indahnya dunia ini tanpa beban biaya gitu kan. Asik banget nih opportunities-nya gimana, apa aja. Saya lihat banyak sekali mahasiswa yang tergila-gila dengan Korea ya. Eee, apakah cuma satu-satunya Korea yang, berhasil menggoda benak kalian? Yang kita coba, simak sharing session ini. Namun apapun itu yang menjadi motivasi kalian untuk, mmm, go global gitu ya, menikmati, perjalanan kalian nantinya dalam studi ataupun dalam konteks apapun, pesan saya jangan lupa, burung tuh bisa terbang karena punya sayap, bukan karena tidak berpijak. Jadi kalian juga, ketika akan melangkah itu, ketika akan mulai mengepakkan sayap kalian terbang ke sana kemari, usahakan secara mentality kalian juga sudah kuat. Akar budaya bangsa kita juga sudah kalian pegang kuat-kuat. Bisa dilihat bagaimana Korea bisa mendunia dalam waktu singkat mengalahkan China, mengalahkan Amerika. Dia sekarang populer hampir number one di seluruh dunia karena mereka mempopulerkan akar budaya mereka. Jadi saya juga berharap bagi mereka yang ingin mendunia, jangan lupa untuk selalu berpegang erat pada akar budaya kalian, ya. Biar bagaimanapun kita adalah tinggal di Indonesia yang merupakan surga dunia. Jadi pergi kemanapun, apapun yang kalian lihat di luar sana, percayalah Indonesia jauh lebih indah dan kaya. Mungkin, seperti itu, yang bisa saya sampaikan untuk menyambut, kehadiran penyelenggara acara ini. Saya apresiasi juga para peserta yang hadir. Saya bangga sama kalian yang bermotivasi tinggi dan mau, terus mengejar mimpi. Jangan patah semangat dan tentu saja selalu jaga kesehatan. Selamat malam. Terima kasih panitia, silakan untuk memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova atas sambutannya. Nah, teman-teman, seperti kata Bu Nova tadi nih, ketika dunia ini sudah borderless dan semakin luas, kita tidak perlu cemas nih. Justru kita harus lebih bersemangat ya, teman-teman. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.40. Ada yang ketinggalan, maaf. Apa tuh, Bu? Lagi. Saya senang ya, semua, yang hadir di sini pasti adalah mereka yang sudah punya kesadaran untuk, be part of the world gitu ya. Betul sekali, Bu. Sekarang semua orang adalah diplomat. Sekarang sudah eranya diplomasi publik, new diplomasi publik. Semua orang adalah diplomat. Korea sudah populer dengan people to people diplomasi. Kalian harus sadar bahwa diri kalian adalah diplomat publik. Setiap individu di dalam suatu bangsa itu bisa mempengaruhi dunia di kapanpun, dimanapun. Jadi banggalah kalian sebagai representasi dari bangsa Indonesia, selalu jaga diri kalian menjadi insan-insan yang beretika, baik di dalam kehidupan maya maupun di dalam kehidupan nyata. Karena kalian adalah diplomat publik, ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Makasih Ibu Moderator, maaf sudah menyela. Iya, oke, terima kasih Ibu. Wah, mantap sekali tambahannya. Oke, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.40 dan kita juga udah mendengar sambutan yang sangat-sangat keren nih dari Bu Nova, kita langsung aja yuk masuk ke acara inti. Tapi sebentar, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih keempat speakers kita. Aku mau coba sapa. Halo Kak Bianda, kira-kira Kak Bianda udah ada di room belum ya? Halo. Aku udah ada di room nih. Halo, oke. Semangat Kak.
Kemudian aku juga mau nyapa Kak Erga nih. Halo Kak Erga, apa Kak Erga udah di room? Halo, udah kok. Halo, halo, halo. Oke, selanjutnya ada Kak Devan. Halo Kak Devan. Halo, udah di room nih. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir ada Kak Egi. Halo Kak Egi. Halo, udah ada juga di room. Oke, baik. Nah, kalau begitu, keempat speakers kita udah standby nih di room ini. Nah, aku minta kepada kalian juga untuk standby dengerin mereka ya. Oke, baik. Kalau begitu, langsung aja kita mulai dengan sharing session pertama kita dengan Kak Bianda nih, yang melakukan student exchange di Rikyo University, Japan. Alright, everyone, please welcome Kak Bianda. Halo semuanya, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran ya? Oke, ini kita nyantai aja by the way, sambil ngobrol-ngobrol aja ya, karena ini juga kan sharing session, dan feel free untuk tanya-tanya, bisa langsung ngomong atau bisa tulis juga di kolom chat. Aku lagi nunggu, aku ada slideshow nih, jadi kita nanti sambil dengerin ceritaku, sambil ngeliat ilustrasinya juga ya, biar lebih kebayang juga. Oke, jadi aku mau nge-titlein apa yang aku ceritain hari ini sebagai jalan-jalanku nyasar di Jepang selama 1 tahun, atau pengalaman exchange atau study abroad di Rikyo University di Jepang. Nah, program ini bisa kalian ikuti melalui seleksi di International Office Unpad. Aku waktu itu juga seleksi dulu tahun 2018 dan terpilih untuk batch 2019 dan sampai 2020. Jadi dari spring semester 2019 sampai fall semester 2019 ya. Akhirnya aku Februari sudah balik ke Indonesia. Next, mungkin alasannya kenapa aku ikut acara ini, mungkin bisa di next, adalah ya why not gitu. Pertama-tama kan ini daftarnya juga nggak bayar ya. Dan ini juga disediakan sama Unpad sendiri. Dan we don't lose anything dengan daftar ini gitu. Kalau misalnya nggak terima ya sudah gitu. Aku rasa kuliah ini adalah salah satu kesempatan untuk kita mencoba segala hal yang ada di depan mata kita gitu. Kalau misalnya memang keterima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Jadi waktu itu aku daftar karena teman-temanku juga kebetulan adalah alumni dari program ini. Tahun 2017 dari Kak Adia, lalu tahun 2018 Kak Nia, lalu alhamdulillah juga aku terpilih untuk berangkat di tahun 2019 bersama Kak Yusuf. Ini pemberitahuan dari Bu Ica. Kalau misalnya ada teman-teman dari International Office yang kenal sama Bu Ica, ini pemberitahuannya dapat dari Bu Ica. Jadi intinya kenapa aku ikut daftar, selain karena aku juga suka sama budaya Jepang, dan of course aku juga pengen banget ke Jepang dibayarin gitu ya, adalah karena ya I have nothing to lose gitu. Jadi dicoba aja. Selanjutnya. Nah, aku ditanya nih, culture shock yang paling aku rasain ketika aku sampai di Jepang dan turun dari Bandara Narita ke stasiun bawah tanah. Aku benar-benar nggak pernah ngerasa aku pernah ngelihat seorang sebanyak itu. Ini ilustrasinya di sini adalah Shibuya Crossing ya. Kalau misalnya kalian pernah ngeliat gitu di TV atau kalian yang pernah ke Jepang pasti tahu betapa ramenya Shibuya Crossing, dan waktu itu seperti itu juga. Orang-orang nggak cuma di Shibuya Crossing aja atau di Narita Airport juga, tapi selalu ada banyak orang dan mereka itu nggak pernah santai. Mereka selalu terlihat seperti mereka buru-buru, dikejar-kejar waktu. Jadi ada workers lari-larian, terus dempet-dempetan masuk kereta, atau ada orang yang benar-benar jalan sambil cepat dan lain-lain. Mereka selalu kelihatan seperti they're running out of time. Itu salah satu hal yang aku notice pertama kali ketika aku sampai di Jepang. Selanjutnya. Yang kedua adalah, ya ampun, kok mahal banget sih semua hal yang ada di situ gitu. Lagi kita datang dari Indonesia gitu kan, yang kalau mau minum air kita beli aqua cuma 2.000 perak. Di sana aqua kecil aja itu bisa 13.000. Dan nggak aneh karena Tokyo adalah salah satu kota paling mahal di dunia. Gitu kan. Jadi benar-benar berasa banget tuh, oh my god, kayak beli barang kayaknya sayang duit, tapi kalau misalnya mau beli barang yang kalau nggak dibeli juga sayang gitu kan. Dan
pada saat itu aku juga berangkat sama orang tua aku, dianterin, dan jadinya nggak enak juga kan kalau ngabisin uang orang tua. FYI, program yang aku ikuti ini dibayarin sama Rikyo, jadi aku kuliah nggak bayar ya, cuman untuk kehidupan aku sehari-hari itu aku nggak dibayarin. Jadi gimana caranya aku afford all of this, itu aku akan cerita di akhir sharing session aku. Next. Nah, ini adalah kampus aku. Ini aku ambil beberapa foto dari Google dan foto-foto aku sendiri. Jadi ini kampus aku namanya Rikyo University. Ada 2 kampus ada suaranya by the way, ini nggak ada ya. Nggak kedengeran ya? Oke, anyway, ini adalah Rikyo University. Kampusnya ada di Ikebukuro, Tokyo, dan ada di Niza, Saitama. Di sini aku menampilkan kampus Ikebukuro. Di sini di pojok kiri atas teman-teman bisa lihat ada kafetarianya. Ada kafetarianya, terus ada kelasnya. Terus ada kesempatan-kesempatan yang aku juga dapat ketika aku Rikyo University. Contohnya ketika aku mengunjungi Mitsubishi Fuso Kawasaki Plant. Dan yang di tengah itu adalah video waktu spring semester dan orang-orang di Jepang lagi berusaha untuk narik-narik orang untuk ikut ke klubnya. Lanjut. Oke, jadi one of the most exciting part about living abroad in an international dorm, karena waktu itu dorm aku juga dorm internasional, adalah teman-teman. Jadi I think this is the one thing that makes my experience in Japan sangat-sangat nggak bisa dilupakan, yaitu teman-teman yang aku dapat. Karena kita tinggal di dorm rame-rame, kita melakukan segala hal bareng-bareng. Kita main futsal rame-rame, kita piknik rame-rame, kita ke Toriki rame-rame, gitu kan. Selanjutnya. Lalu kita jalan-jalan juga rame-rame. Terus di tengah ini ada yang lagi ulang tahun ceritanya, jadi kita pergi ke restoran bareng-bareng untuk ngerayain. Dan juga waktu itu di sebelah kanan sahabatku lagi ulang tahun yang pakai baju orange. Lalu kita ngadain house party karena kita nggak keluar. Dan temanya adalah with as ugly as possible. Jadi bad fashion party. Selanjutnya. Lalu banyak banget opportunities yang ada ketika aku mengikuti program exchange student bersama Rikyo University ini. Salah satunya adalah ketika aku menjadi English teacher untuk Seiryo High School dan Junior High School di dekat Gunung Fuji. Dan aku juga dapat kesempatan untuk homestay bersama kakek-kakek dan nenek-nenek yang sangat-sangat baik ini gitu. Dan thankfully we stay connected. Nah, masih banyak nih keseruan selanjutnya, bisa di next. Lalu ini ada video sebentar yang sebenarnya harus ada suaranya, cuman ini adalah ilustrasi summer in Japan. Jadi salah satu karakteristik summer in Japan adalah ada firework parties yang gede banget, sampai seluruh pandangan kita itu dipenuhi sama fireworks. Selanjutnya. Lalu ini juga ada foto ketika aku dapat kesempatan untuk merayakan Seijin no Hi, adalah hari di mana aku menjadi orang dewasa dalam budaya Jepang ketika aku berusia umur 20 tahun dan kita diundang ke convention hall-nya untuk merayakan upacara itu dan aku dapat kesempatan untuk pakai kimono ini nih yang kalau misalnya aku sewa bisa 20 juta sendiri, tapi aku sewanya gratis. Lalu aku juga jalan-jalan dan menikmati budaya-budaya Jepang lainnya. Kayak di sini aku pergi ke kuil di Yokohama dan lain-lain. Selanjutnya. Dan of course, ketika kita ada di sana, kita nggak mungkin nggak jalan-jalan ya. Ini aku ketika dapat tiket gratis dari kampusku untuk pergi ke Sanrio Puroland, lalu aku juga jalan-jalan ke daerah Osaka dan Kyoto. Dan di sebelah kanan adalah ketika aku waktu itu jalan-jalan sama teman-temanku ke Hokkaido. Dan di ketiga ini aku semuanya I work for that gitu. Jadi I work for that to get that money so I can travel. Selanjutnya. Dan of course makanan di sana enak-enak banget gitu. Maaf nih aku nggak bisa ngasih foto-foto yang bagus karena nyarinya juga agak susah ya di handphone aku. Tapi di sini kayak
Ada ramen, ada tempura, dan lain-lain gitu. Selanjutnya. Lalu how am I able to afford all that? Nah, this is the question kan. Aku nggak mau pakai uang orang tua aku karena of course they have other kids to worry about. So I work. Aku di sebelah kiri aku jadi teaching assistant di salah satu fakultas ekonomi di Rikyo. Aku jadi di salah satu kelas di fakultas ekonomi di Rikyo. Di tengah adalah pekerjaan utama aku, di mana aku jadi English babysitter untuk anak-anak yang super lucu dan sangat baik ini, selama aku di Jepang. Dan di kanan adalah ketika aku jadi English teacher, yang aku dibayar juga. So, you know, in an exchange program, karena itu adalah program yang lama, it's not always sunshine and rainbow. I have to work every day to get money, gitu kan. Dan itu adalah salah satu ya asam garam kehidupan lah ya, everything balances out. Lanjut. So what did I get from my year abroad in Japan? Pertama adalah memories that I cannot replace. Yang kedua adalah dengan berada di luar negeri dalam waktu yang sangat lama, aku merasa aku sangat berbeda ketika aku berangkat dengan saat aku pulang. Banyak banget yang aku pelajari, banyak banget mindset aku yang berubah, dan aku juga menjadi orang yang lebih independen, aku menjadi orang yang lebih dewasa, dan karena aku di sana sendiri nggak bisa mengandalkan siapa-siapa, aku belajar untuk mengandalkan diriku sendiri. Dan work twice as hard as other people. Dan juga satu hal yang paling aku nggak expect selanjutnya adalah, bisa di next? Ya, selanjutnya yang aku nggak expect adalah I get to go home with 2 best friends. Ya, walaupun not physically ya, tapi ternyata teman-teman yang aku dapat di sana adalah teman-teman yang sampai sekarang aku masih ngobrol. Aku masih chat sama mereka berdua ini, sahabat-sahabatku yang dari Jerman dan Belanda, setiap hari. We call every week, dan teman-teman aku yang lain juga kita masih sangat close with each other gitu loh. So in a way, it is a really great networking opportunity, but it also, you know, they're also great friends to talk to gitu. Dan aku nggak expect kita akan tetap temenan, bahkan sampai sedekat ini, tapi it's really something yang aku sangat grateful for dalam my year abroad in Japan. Dan karena waktunya singkat juga nih, mungkin sampai sini dulu aja presentasi aku. Sharing session aku, I'm very open untuk cerita-cerita lebih lanjut kalau kalian mau tanya. Gitu ya. Nanti. Thank you. Thank you Kak Bianda atas sharing session yang udah dikasih. Gila, keren banget sih. Kalian harus ikutin perjalanannya Kak Bianda nih. Kalian harus tetap semangat nih, kayak Kak Bianda. Oke, setelah dengar keseruan exchange di Rikyo University Japan, kita bakal travel ke negara lain nih. Kita akan mendengarkan sharing dari Kak Devan mengenai Asia Youth International Model United Nations 2019 in Malaysia. Oke, kepada Kak Devan dipersilakan. Halo, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, suaranya ini udah kedengeran belum? Ya, kedengeran tapi sedikit bergema. Oke, sebentar ya. Oke, kita tunggu Kak Devan ya. Sekarang nih masih nggak suaranya lagi gitu? Oke. Kak Devan lagi di luar ya? Iya, aku lagi di luar. Oh, aku oke. pakai HP dulu aja berarti ya? Nggak apa-apa sih, udah sedikit kedengeran sih Kak. Mungkin boleh langsung dimulai aja. Oke, langsung aja ya. Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Devan. Aku dari Televisi Film angkatan 2018. Nah, aku punya pengalaman yang cukup menarik nih buat para teman-teman. Mungkin bisa langsung ke presentasi aja. Jadi awalnya itu kenapa aku tertarik banget mengikuti MUN? Sebenarnya aku sebentar. Oke, nah sebenarnya alasan kenapa aku ikutan MUN itu waktu itu aku terinspirasi oleh satu teman aku namanya Mamat. Nah, teman aku ini waktu itu dia pernah ikutan ke Harvard National MUN. Itu benar-benar kayak wah, kayaknya ini keren nih kalau aku ikutan. Nah, jadi MUN itu merupakan sebuah simulasi di mana kalian akan mendatangi suatu negara untuk membahas suatu permasalahan secara global, gitu.
Nah, waktu itu mungkin funny story-nya adalah waktu aku ngedaftar, waktu itu aku lagi di musola di Vkom, aku waktu itu coba iseng daftar aja karena waktu itu ketika di 2019 iklan itu selalu muncul waktu di IG. Jadi kayak ketika aku buka IG-nya, aku buka IG ke mana-mana tuh selalu muncul tuh iklan Kaimun. Ya udah, aku iseng daftar, terus aku tuh tertarik banget dalam bidang ekonomi. Aku targetnya di World Trade Organization. Nah setelah itu aku coba daftar nih, Nah di sana tuh ketika kayak kita mengisi formnya itu, nah di sana nanti kalian akan masuk kayak misalkan kenapa sih kalian memilih topik ini, apa alasan kenapa kalian mengikuti MUN. Nah nanti ada ada kayak sesuatu jenis kayak form-formnya. Nah waktu itu 3 hari kemudian aku dapat emailnya dan ternyata aku lolos langsung ke imunnya. Aku dapat negara kebetulan dapat negara sendiri dalam konsil WTO World Trade Organization. Kebetulan tuh aku dapat di pilihan pertama. Nah, tapi sebelum kita ke Malaysia, oh ya, ini suaranya kedengaran nggak? Oh Kak, kedengaran. Oke, ini takutnya berisik dari backsoundnya. Oke, jadi mungkin lanjut aja. Nah, sebelum kita ke Malaysia ini, kita disuruh nih, kita bikin kayak working paper. Nah, question paper itu adalah kita mau membuat suatu artikel, suatu paper kita yang dimana kita mau bahasa negara kita dalam satu topik. Nah, misalkan ketika waktu kemarin, aku dapat temanya itu public stockholding for food security in developing country. Yang dimana waktu itu aku dapat temanya itu bagaimana sih cara dari negara maju itu untuk bisa membagikan ketahanan pangan kepada negara berkembang. Nah, mungkin ini yang bisa dibilang nih ya, yang kayak cukup menantang karena bisa dibilang ini merupakan hal pertama yang aku dapetin. Jadi aku cari karena bisa dibilang waktu aku negara Chili itu kan dia kan nggak terlalu info ya dalam WTO. Jadi aku cari jurnal-jurnal itu cukup sulit banget sehingga aku waktu itu baru beres bikin question paper itu sekitar 2 minggu. Nah, mungkin langsung aja kalau waktu ke Malaysia itu ketika di hari pertama itu kita langsung kayak dikasih grand ceremony gitu, dan kita akan ada study session namanya MUN 101. Nah, MUN 101 ini di mana para delegasi di sana akan dijelaskan bagaimana sih sistem teknis yang ada di MUN itu. Mungkin bisa langsung naik slide aja. Oke, ini mungkin di sini gambaran mengenai ininya dari tempatnya yang waktu dulu pernah aku ikutin. Nah, di sini itu nanti kita akan dibagi sesi di mana ada unmoderate caucus sama ada namanya moderate caucus. Nah, moderate caucus itu di mana kita akan dikasih satu topik dan kita akan memecahkan masalah itu. Untuk unmoderate caucus ini nanti kita akan kayak dibagi per blok. Jadi kita akan mau mengikuti blok mana untuk kita akan menyetujui tentang isu tersebut. Ini mungkin ada satu contoh video bisa di play yang nah itu mungkin nggak ada suaranya. Nah ini mungkin ada satu contoh ketika ada salah satu delegasi yang sedang membicarakan position papernya. Bisa next. Nah di sini yang di kiri kanan ini adalah unmoderate caucus. Nah unmoderate caucus ini adalah unmoderate ini adalah di mana kita sharing session mengenai kita ingin membahas isu apa sih. Nah di isu itu kita akan dibagi nih per blok mana yang akan kita ikutin. Apakah kita akan ikutin blok A, blok B, atau blok C, seperti itu. Mungkin bisa next. Ini mungkin gambaran yang ada di unmoderate caucus. Ini waktu itu adalah ini mungkin pengalaman yang di sana adalah kita bisa bertemu nih sama banyak orang nih. Waktu itu aku
kebetulan dapat satu kamar sama semua orang Filipina, dan dia benar-benar kayak, dan sampai sekarang tuh masih kontakan. Kayak misalkan waktu itu dia waktu lagi awal 2020 pernah ke Bandung, pernah main juga, dan mungkin sampai sekarang tuh yang cukup menarik dari MU ini adalah kita masih bisa koneksi antara negara lain. Bisa next. Nah, di sini adalah ketika di hari ketiga. Ketika di hari ketiga ini kita akan ketika dari blok itu dia udah membuat sebuah draft resolution, mereka akan membahas nih kayak paper apa yang akan mereka bawakan untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang terdapat dalam masing-masing konsil. Bisa next. Nah, ini mungkin acaranya waktu itu udah beres, dan nantinya ada contoh pembagian sertifikatnya. Nah, di sini mungkin waktu itu aku dapat ini, aku dapat di blog yang gabung sama negara berkembang, yang dimana waktu itu kita kalau di draft resolution itu ketika kita udah sampai 60 vote, nah vote yang kita menang. Nah, setelah itu jika misalkan dari voting kita menang, berarti dari blok kita tuh bisa direalisasikan. Bisa next. Boleh next. Nah, di sini di hari ketiga ini adalah nanti kita kan diumumkan bagaimana cara kita diumumkan siapa pemenangnya. Soalnya kalau di MU ini nanti kalian akan ada 5 kategori, ada kayak most outstanding delegates, best delegates, best draft, sama best motion paper. Nah, di sini itu waktu aku lagi MN itu kita ada sesi di mana kita ada kita kayak menampilkan adat-adat dari setiap negara. Bisa next. Ini mungkin di luar sesi dari MUN-nya, karena waktu kita extend satu hari untuk link ini, untuk link dari Malaysia. Mungkin waktu itu culture shock yang aku dapatkan ketika di Malaysia ini adalah waktu itu mungkin karena bisa dibilang kayak bahasa kita tuh hampir mirip dengan bahasa yang ada di sana. Jadi ketika kayak aku ngomong bahasa Inggris ke sana, mereka juga kadang-kadang ada yang nggak paham. Jadi pas aku ngomong bahasa Indonesia, baru mereka paham. Dan mungkin yang sedikit kaget adalah penggunaan bahasa aja sih. Jadi kayak waktu kita ngomong bahasa Indonesia, kadang-kadang mereka ngerti, tapi kadang-kadang kalau ngomong bahasa Inggris juga ini gitu. Mereka juga ada yang ngerti, ada yang enggak. Mungkin yang aku dapatkan dari sana adalah kita bisa tahu nih kayak bagaimana sih sebenarnya dari kayak antara negara-negara tuh saat ini tuh sekarang lagi ada permasalahan, dan kita bisa menyelesaikannya itu dengan melalui simulasi United Nations ini. Kira-kira seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan soal MU atau apa bisa diskusi nanti. Oke, keren banget nih pemaparan dari Kak Devan mengenai pengalamannya di MUN Malaysia. Bener ya Kak Devan ya? Oke, selanjutnya setelah kita mendengar keseruan Asia Youth International Model United Nations 2019 in Malaysia, kita akan berpindah nih teman-teman ke speaker selanjutnya, yaitu Kak Erga yang mengikuti AIESEC Volunteer 2019. Kepada Kak Erga dipersilakan. Halo, suara aku kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Oke, jadi mulai aja ya, karena waktunya juga terbatas. Boleh share screen. Nah, ini dia. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, aku Erga Alvita Mulia dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Jadi malam ini aku bakalan sharing tentang kegiatan volunteer aku di tahun 2019 lalu. Jadi nama kegiatan itu Sawadi Thailand 36. Nah, Sawadi Thailand ini tuh emang udah dari turun-temurun. Jadi pertamanya banget tuh namanya emang Sawadi Thailand. Nah, Sawadi sendiri tuh artinya kayak salam gitu loh. Sementara untuk 36 itu kayak angkatan. Jadi aku tuh angkatan ke 36. Oke, boleh next. Nah, aku bakal jelasin sedikit tentang AIESEC. Jadi di AIESEC sendiri, kalau teman-teman mau ke luar negeri, itu tuh ada 2 program. Pertama ada internship. Jadi kalau internship itu tuh ya kayak magang biasa aja di perusahaan-perusahaan.
tapi ya di luar negeri. Nah, biasanya tuh ada yang dibayar, ada juga yang enggak. Nah, kalau bayarannya tuh kalau nggak salah, biasanya sih pada umumnya itu per jam gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada volunteer. Kayak namanya volunteer, otomatis ini tuh nggak dibayar sama sekali, teman-teman. Jadi benar-benar secara sukarela. Tapi biasanya tuh ada beberapa yang di-provide kayak tempat tinggalnya, makanannya. Nah, termasuk yang aku juga itu disediain buat makan sama juga tempat tinggalnya. Nah, buat tempat tinggalnya sendiri itu bisa jadi teman-teman tinggal di sekolahnya atau mungkin di host fam atau enggak di host teacher. Nah, kebetulan buat di volunteer ini tuh enggak harus jadi guru ya teman-teman, tapi ada banyak banget itu disesuaikan sama SDGs gitu. Nah, kebetulan karena aku ngambilnya yang SDGs nomor 4, jadinya kan jadi guru gitu, jadi guru bahasa Inggris di satu sekolah. Nah, kebetulan sekolah aku tuh dari TK sampai SMP, dan aku ngajarnya juga TK sampai SMP. Next. Nah, kemudian aku bakal jelasin dikit tentang gimana sih cara joinnya. Sebenarnya singkat aja sih teman-teman tinggal kunjungi isec.org, terus kemudian teman-teman daftar. Kalau udah daftar, nanti tinggal pilih programnya yang menurut teman-teman itu cocok sama teman-teman. Itu bisa jadi internship, bisa juga volunteer. Itu terserah teman-teman, dan di sana udah disediain informasi secara lengkap. Jadi teman-teman tahu nanti bakal dapat apa aja, terus bertanggung jawab sebagai apa aja, dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah nemu yang pas dan cocok, teman-teman bisa langsung apply, dan juga nanti tinggal tunggu interview dan tunggu hasilnya seperti apa. Next. Itu ada alasan kenapa sih aku ikut volunteer ini. Sebenarnya aku tuh cuma ngasal-ngasal doang, kayak iseng aja deh mau ikutan. Cuman aku sendiri udah punya wishlist dari aku SMP. Kebutuhan pendidikan. Jadi entah itu mungkin aku kuliah atau mungkin exchange. Dan untuk volunteer ini sendiri aku nggak ada pikiran buat ikut volunteer karena kayak nggak tahu juga apa manfaatnya. Cuman yang kedua itu salah satu tujuan aku ternyata dengan volunteer ini juga benar-benar bermanfaat bagi bagi kehidupan aku di masa yang akan datang. Kalau teman-teman tahu, Parama itu yang salah satu orang yang mendapatkan 10 dia keterima di 10 universitas ternama di dunia, dan dia bilang kalau salah satu cara buat diterima di universitas ternama itu dengan melakukan volunteer, dan juga tentunya buat menambah pengalaman. Ada banyak banget pengalaman yang bisa teman-teman dapetin melakukan exchange ke luar negeri, karena selain belajar budaya baru, terus juga banyak pengalaman-pengalaman kayak misalnya aku jadi punya pengalaman mengajar anak kecil gitu. Terus juga banyak banget pengalaman yang aku udah balik lagi ke Indo, tapi aku masih punya pengalaman-pengalaman baru. Kayak misalnya diundang kayak hari ini. Terus sebelum ini juga aku di beberapa program sebelumnya, kayak gitu sih. Boleh next? Nah, lalu ngapain aja sih aku di Thailand? Yang pertama itu tentu saja aku jadi representatif dari negara Indonesia. Jadi sebelum kita ngajar, kita tuh ada seminar dulu nanti di sana. Itu sesuai dengan LC-nya. Kebetulan aku dapatnya kemarin di University of Bangkok. Jadi di sana kita kayak seminar dulu selama 2-3 hari. Kemudian kita kayak dikasih pembekalan gitu, kayak di Thailand tuh apa aja, terus kayak gimana aja, terus tips-tipsnya apa aja, kayak gitu-gitu deh. Lebih ke pengenalan budaya dan juga cara ngajar, sampai kita simulasi ngajar pun diajarin. Nah, tapi kita juga ada satu sesi di mana kita harus menampilkan negara kita, asal negara kita. Cuman pas di bagian aku tuh banyak banget orang Indonesianya, jadi sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya kayak ngerasa lebih keluarga banget, kayak kita punya keluarga banget, apalagi di negara orang tuh kerasa banget ya teman-teman, enggak kayak misalnya aku rantau ke Nangor gitu, itu beda banget rasanya sama ke luar negeri gitu. Terus juga sebenarnya bukan cuma itu doang, tapi
pas nanti ngajar pun teman-teman bakal ngajar secara nggak langsung tuh merepresentasikan negara kita yaitu Indonesia. Jadi kayak sama rekan kerja, sama anak-anak itu juga pasti ada kepo-keponya, terus secara tidak sadar kita juga menjelaskan tentang budaya kita dan saling bertukar pikiran, bertukar budaya kayak gitu-gitu. Terus aku juga ngajarnya tuh anak dari TK sampai SMP kelas 9 dan itu tuh satu minggunya aku ngajar selama 17 jam. Dan itu ngajarnya bahasa Inggris, gak ada pendamping, semuanya nggak bisa bahasa Inggris juga ya, karena agak susah di Thailand. Jadi di Bangkok sendiri aja pun itu cukup susah buat ngobrol pakai bahasa Inggris, apalagi ini di desa gitu ya. Jadi emang agak PR banget. Dan kuncinya itu ya Google Translate sih itu. Terus boleh di next. Di situ aku kasih lihat ada cara belajar, maksudnya cara ngajarnya gitu. Jadi kalau cara ngajarnya tuh tips aja nih buat teman-teman, itu bisa pakai cara-cara yang kreatif, yang unik. Karena kita bahasanya beda banget, bener-bener beda, dan mereka alfabetnya tuh agak susah juga. Jadi kita harus bikin satu cara mengajar yang biar mereka tuh fokus buat lihatnya. Jadi kalau aku sih pakai cara menggambar, mewarnai, itu tuh ampuh banget buat anak TK sama SD. Kalau SMP sih emang agak susah juga buat ngajarinnya. Tapi kalau mau satu yang bikin mereka itu fokus, bikin mereka semangat, itu tuh dikasih reward. Makanya aku dari Indonesia tuh bawa kayak cemilan-cemilan gitu. Jadi itu jadiin reward ke mereka buat yang perhatiin, buat yang nilainya bagus, dan mereka pun suka banget, apalagi anak kecil tuh suka banget sama permen, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya habis, aku akhirnya beli aja di sana. Meskipun beli dari sana, tapi mereka juga tetap excited, kayak gitu sih. Boleh di next. Itu menurut aku jangan lupa juga buat liburan. Jadi biar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi bukan cuman kita volunteer doang, kita ngajar doang, tapi kita juga bisa liburan. Nah, liburan sendiri itu bisa sendiri ataupun juga nanti kalau ada host fam yang baik tuh suka ngajak biasanya. Nah, aku kebetulan dapat dua-duanya, jadi pas sendiri juga aku bisa itu pas lagi libur tahun baru, itu kebetulan kan libur lumayan lama, hampir 1 minggu, dan itu bisa pergi ke Bangkok dulu buat buat liburan dulu. Dan jangan khawatir, sebenarnya kalau buat aja di hostel tuh bisa 50.000 satu malam, dan kalau di hotel juga ada kok yang 600.000 satu malam, dan itu ukurannya luas banget, lebih kayak apartemen sih jatuhnya. Dan kalau sama host fam atau host teacher itu tuh biasanya kita nggak ngeluarin duit, semuanya bener-bener ditanggung sama mereka, kayak gitu sih. Boleh next lagi. Nah, sebenarnya kalau buat culture shock sendiri, aku nggak ngerasain itu karena hampir sama gitu loh Indonesia sama Thailand. Cuman aku tuh mengalami yang namanya homesick. Jadi aku tuh kan bukan tipe orang yang gampang homesick, tapi tiba-tiba pas di Thailand tuh justru malah homesick. Nah, cara buat mengatasi hal tersebut, aku biasanya keep in touch itu sama teman-teman, mau itu teman-teman aku yang di Thailand juga, ataupun teman-teman di Indonesia, juga sama keluarga, dan mungkin kalau yang punya pacar bisa juga ya, keep in touch terus sama pacarnya. Terus juga jangan lupa buat hangout itu tuh jadi salah satu cara buat melupakan kesedihan, melupakan ya biar nggak homesick aja gitu. Dan terakhir sih menurut aku makan Indomie, karena meskipun kita sama-sama di Asia Tenggara, tapi tuh rasanya beda banget, karena di sana tuh lebih ke asam, terus juga lebih ke pedes gitu loh. Jadi agak kurang sesuai sih sebenarnya sama lidah aku. Cuman pas makan Indomie tuh kayak ya ini Indonesia banget gitu, dan kalian bakal kangen itu. Jadi stok Indomie tuh harus banyak gitu ya. Menurut aku itu penting juga. Dan nanti juga bisa dibagi sama rekan kerja atau mungkin sama anak-anaknya, kayak gitu sih. Boleh next lagi. Nah, terakhir ini apa sih pengaruhnya setelah volunteer buat kehidupan aku? Pertama tuh jadi solution oriented. Kenapa?
karena aku tuh kebetulan di sana tinggal di satu rumahnya tuh kayak rumah hantu, kayak tahu gak sih film Pimak, itu film hantu dari Thailand, terus bentukannya hampir kayak gitu. Terus satu rumah itu tuh cuman aku dan ada satu lagi yang sama volunteer juga, dan untungnya dari Indonesia. Jadi kita cuman berdua doang. Terus di sana tuh kita sering banget mengalami berbagai masalah, kayak misalnya susah air, terus juga mesin cucinya macet, kayak gitu-gitu deh. Jadi emang harus harus bisa mikir gimana sih caranya buat menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat kayak gitu. Terus juga menambah kreativitas, karena ngajar pun kita perlu mikir ya, kayak aduh ini gimana ya biar anak-anaknya bisa merhatiin. Terus juga kayak belajar buat menghargai sesama, karena pas di sana tuh ternyata beda banget, meskipun kita sama-sama di Asia Tenggara, tapi ternyata pandangannya tuh beda-beda. Jadi emang itu lebih jadi lebih open minded aja sih kalau udah keluar. Ya maksudnya pas udah selesai dari sana tuh aku ngerasa kayak gitu sih. Dan yang terakhir tuh lebih berani. Jadi karena aku ke sana berangkat sendiri, pulang sendiri, terus liburan juga sendiri, tanpa maksudnya kayak ada teman-teman, cuman kayak kita juga sama-sama pertama kali gitu ya. Jadi lebih lebih berani aja. Apalagi pas pulang malam tahun baruan tuh, kita kan baru pulang jam 3 atau jam 4 subuh karena kesusahan nyari taksi dan juga bis. Terus juga di jalanan tuh udah banyak orang yang mabok, udah yang maboknya tuh udah sampai pingsan di trotoar dan banyak banget. Jadi nggak takut lagi. Jadi pas balik ke Nangor pun pas pas kayak kan dulu suka takut ya kalau misalnya pulang sendiri malam-malam, tapi sekarang udah kayak enggak, kayak mikirnya gini, di Thailand aja yang bahasanya sama sekali nggak tahu tuh bisa berani, masa di Indonesia yang masih sama bahasa dan gampang komunikasi masa takut sih, kayak gitu aja. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erga. Heartwarming banget ya pengalaman dari Kak Erga ngajar anak-anak tadi di Thailand. Terus juga tadi pengalamannya bisa lebih berani dan mengatasi homesickness. Oke, selanjutnya kita masuk ke speaker terakhir nih teman-teman yang gak kalah keren dari speaker-speaker kita sebelumnya. Oke, lanjut aja. Ada Kak Egiana sebagai perwakilan timnya yang mengikuti kompetisi Advanced Innovation Global Competition 2019 di NTU Singapore. Kepada Kak Egi, dipersilakan. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Oke, aku nunggu slideshow-nya dulu ya. Boleh teman-teman panitia. Oke, ini it's to clickbait, kayak anak komunikasi bikin produk inovasi teknologi, emang bisa. Nah, sebenarnya nggak cuma anak communication student doang yang bikin inovasi, but all majors yang ada di Unpad semuanya bisa bikin inovasi. Oke, bisa di next. Oke, kita sedikit kenalan dulu ya. Sebenarnya siapa sih Egi itu? Oke, kenalin, aku Egiana Supriyanto, biasa dipanggil Egi. Aku mahasiswa semester 4 di program studi ilmu komunikasi BSTQ Pangandaran, batch 2019. Saat ini kesibukan aku sebagai marketing communication intern at Maybank Indonesia and juga ex-intern customer success team at Skill Academy by Ruang Guru. Terus juga aku salah satu penerima beasiswa Imanusman batch 2 di tahun 2020 dan juga beasiswa Tunai Bumi batch 1 di tahun 2020. And I got several medal in international competitions such as gold medal and special award at Japan, Tokyo, and silver medal at NTU Singapore. And one of the selected delegates Unpad for Harvard National Model United Nations in 2021 and selected delegates for student exchange at Tokyo University at 2021. But I decided to resign because, it's a little bit expensive. So I decided to resign. So, oke, boleh di next. Oke, secara singkatnya sebenarnya IGC itu apa sih? IGC ini atau yang disingkatnya kepanjangannya Advanced Innovation Global Competition ini adalah sebuah kompetisi produk inovasi dari berbagai negara dengan beberapa kategori yang disediakan. Banyak banget teman-teman kategorinya dari mulai education, technology, IT, games, and many more. Dan tingkatannya itu berbeda-beda dan tingkatannya ada banyak banget dari tingkat SD sampai ke researcher yang diselenggarakan di Nanyang Technological University Singapore. Oke, boleh di next. Oke, modal apa sih bisa pergi ke Singapura gitu?
Yang pertama adalah modal nekat dan usaha, teman-teman. Kayak mahasiswa semester 1 bisa langsung pergi ke luar negeri gitu loh. Kayak nggak ngerti tentang apapun di Unpad, nggak ngerti alur birokrasi, nggak ngerti gimana dapat pendanaan, belum punya circle pertemanan yang begitu settle gitu kan. Belum juga ada track record yang kakak tingkat yang mungkin harus dijadikan mentor untuk kita gitu. Nah, tapi kita ngerti bahwa kita hidup itu penuh rintangan ya. Nah, makanya gimana caranya? Nah, rintangan itu kan setiap kita melangkah kemanapun pasti ada kan teman-teman. Nah, maka perlu banget nih untuk kita punya yang namanya konsep growth mindset, di mana kita menciptakan rintangan itu menjadi sebuah tantangan. Ketika kita udah melewati rintangan itu, artinya kita udah mencoba. Nah, di dalam mencoba itu kita kayak punya dua kesempatan kan, antara berhasil atau gagal gitu kan. Mencoba lalu gagal atau tidak mencoba sama sekali. Tapi prinsip aku itu mencoba lalu gagal sih daripada nggak coba sama sekali, teman-teman. Oke, bisa di next. Selanjutnya kayak gimana sih ngebentuk tim, padahal kan kita belum punya circle pertemanan yang begitu settle gitu. Waktu itu kalau nggak salah di jam 9 atau jam 10 ke atas, kita habis nongkrong gitu di Pangandaran gitu kan. Kita kayak makan sate dulu di pinggir jalan malam-malam, terus tiba-tiba kayak kena aku udah punya basic juga di Jepang, waktu itu lomba di Jepang, kayak dapat email konfirmasi bahwa aku diundang untuk ikutan kompetisi di NTU Singapura. Akhirnya di situ aku tiba-tiba ngeceletuk aja ke teman-teman gitu. Di situ ada berlima ya, kebetulan di tukang satenya kayak, bro, kita bikin ini yuk, kita ikut lomba yuk di Singapura gitu. Kita bikin produk inovasi. Nah di situ kayak ide-ide kita tuh mulai kemana-mana gitu. Oh ayo dong kita bikin listrik ABC, kita bikin pakai dinamo dan lain-lain gitu. Kayak seru banget gitu. Padahal mah itu begitu sulit ya kalau misalnya anak komunikasi bikin seperti gitu itu modelnya. Akhirnya kita seriusin itu, besoknya kita langsung bikin grup berlima gitu tanpa sepengetahuan orang-orang, kayak ya udah takutnya kita gagal malu kan gitu kan, ya udah kita coba dulu aja berlima gitu, keep silent aja. Itu kita bikin ide, kita brainstorming, kita kan ngontrak ya, ada kita brainstorming di kontrakannya teman, kita bikin kita beli papan tulis, niat seniat itu kita beli papan tulis, beli spidol untuk brainstorming, kita bikin ide apa ya, konsep apa ya yang belum ada di Indonesia. Nah akhirnya kita ketemulah satu ide yang disepakati bersama, lahirlah sebuah produk inovasi yang akhirnya kita kerjain, akhirnya kita realisasiin. Nah key points-nya adalah pada saat kita nyari tim itu adalah kita harus nyari kemampuan yang berbeda-beda, atau seenggaknya kalau misalnya mereka belum punya kemampuan, mau belajar. Nah, dari berlima ini, aku sebagai leader kayak udah nentuin orang-orang ini sebagai apa dan apa. Itu tugas penting dari sebuah leader ya, atau ketua tim. Kayak ada yang dari designer, software engineering, researcher, product developer. Jangan semuanya fokus ke satu hal. Misalnya lagi ngerjain proposal, semua fokus ngerjain proposal. Terus semua lagi ngedevelop produk, semua fokus ngedevelop produk. Kayak nggak ada pembagiannya. Itu terlalu memakan waktu gitu kan. Sedangkan kita punya waktu yang sangat sempit gitu. Oke, boleh di next. Nah, kayak singkat cerita, kita akhirnya apply nih teman-teman, kita udah berhasil bikin produknya, prototypingnya, pakai Photoshop, kita bikin desainnya. Akhirnya kita apply, kita waktu itu apply-nya pakai abstrak, terus juga deskripsi produk, sama foto produk. Akhirnya kita nunggu selama 1 bulan kayak without any expectation, karena kayak, aduh 1 bulan nggak dapat informasi juga, udah ini mah failed gitu kan. Akhirnya tiba-tiba kita dapat email confirmation bahwa kita dinyatakan lolos waktu itu. Seneng karena masuk semester 1 kayak wow, it's big achievement gitu kan. Kayak oke, akhirnya kita decide untuk benar-benar fokus ke project ini. Kita kita waktu itu hamin 1 minggu sebelum keberangkatan akhirnya kita izin ke dosen untuk pergi ke Depok, karena kita tahu sources di Pangandaran itu minim banget teman-teman. Ini pindah ke Depok untuk kita nyetak produk, kita ngeprint produk, kita ngeprint banner dan lain-lainnya, kita ngedevelop produk, kita ngoding selama 1 minggu itu kayak tidurnya jam 5 subuh, but it's okay, itu struggle-nya kita, itu yang harus dinikmati prosesnya teman-teman. Nah akhirnya karena kita apply proposal juga ke Unpad, akhirnya alhamdulillah banget Unpad ngedanain 100% untuk keberangkatannya kita. Wow gitu kan, kita nggak ngeluarin duit apapun, kita dibayarin tiket pesawat, makan dan lain-lain gitu. Ditambah lagi kita dapat dosen pembimbing yang sangat-sangat baik banget. Kita punya kenangan besar sama Pak Ipit waktu itu, almarhum Pak Ipit dari dosen Vkom Unpad, dosen jurnalistik. Dia bela-belain nyusulin kita ke
ke Depok, teman-teman. Halo, suara aku masih ada nggak ya? Nge-please nih. Masih ada kayak gitu. Tapi sekarang Hai, nge-freeze. oke, suara aku masih ada nggak ya? Tiba-tiba Masih, nge-freeze tadi. Halo. Masih ada kok, Kak. Oh, oke, masih ada. Itu tuh kita disusulin sama dosen kita, dosen pembimbing kita, Pak Ipit, ke Depok. Terus kita makan bareng di pinggir jalan, makan pecel, gitu. Terus kita cerita-cerita sampai subuh. Dia ngebimbing kita banget gitu kan, sebelum kita keberangkatan. Akhirnya kita di H-2, kita cair, kita pergi akhirnya ke Singapura. Terus kurang lebih kita datang disambut sama dosen pembimbing kita, Bu Nindi, Kaprodi Ilmu Komunikasi juga. Ada 30 negara yang berpartisipasi dan saingan terberat kita saat itu adalah ITB, teman-teman. Karena pas kita datang ke tempat, waktu itu kita ngelihat nih, aduh mana ya yang satu kategori sama kita, yang educational kategori. Akhirnya banyak banget, ada Rusia, ada Vietnam, ada Thailand, dan masih banyak aku lupa. Tapi waktu itu aku lihat kayak, yang satu produk banget sama kita itu ITB. Kalau teman-teman tahu akademis.id, tahu nggak ya? Pasti tahu lah, akademis.id itu portal UTBK untuk mahasiswa Indonesia yang dulu cuman 6.000 followersnya, sekarang udah ratusan ribu, keren banget waktu itu. Kita depan-depanan, teman-teman, booth-nya untuk presentasi kita depan-depanan, ada ITB, Unpad gitu kan. Kayak, waduh, maksudnya udah kayak, kita tetap optimis, tapi kayak mereka produknya udah dipasarkan, sedangkan kita baru prototyping kan waktu itu. Nah, akhirnya kita presentasi semaksimal mungkin ke judges. Waktu itu ada 3 judges. Akhirnya kita dari Unpad cuma 1 delegasi dan membawa konsep augmented reality untuk mempromosikan wisata daerah, khususnya di Pangandaran. Kayak kita nggak tahu kan, anak komunikasi tahu dari mana sih AR gitu kan. Paling orang-anak IT aja. Nah, ini teman-teman pentingnya kita untuk bisa berpikir globally. Kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Gitu kan. Nah, akhirnya pas kita masuk ke ruangan pengumuman, kita nggak expect sama sekali karena kayak, dapat pengumuman perunggu, kita nggak dipanggil, coy. Kayak, deg-degan. Akhirnya kita dapat silver medal. Alhamdulillah, kita ada expectation. Tadi yang udah aku mention sebelumnya, bahwa dalam setiap kecobaan itu, kita ada 2 kemungkinan, ada berhasil, tapi bukan gagal, yaitu belajar. Kita belajar banyak hal, teman-teman. Oke, boleh di next. Halo, boleh di next. Oke. Di sini pesan pentingnya adalah kayak kita banyak banget belajar hal baru, banyak yang belum kami ketahui tentang dunia, bahkan hal-hal terdekat dari diri kita sendiri. Kita bayangin deh, kita mandang dunia kita itu sempit banget, kayak kita nggak tahu AR, kita nggak tahu apa-apa gitu. Padahal di dunia itu mereka udah maju banget gitu. Kita harus berpikir globally banget gitu kan. Nah, potensi setiap orang juga aku yakin berbeda-beda. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tuh cuma perlu fokus mengembangkan hal-hal yang kita bisa dan kita cintai. Dan yang terpenting adalah jangan takut untuk belajar hal baru dengan masifnya perkembangan teknologi saat ini. Boleh di next? Halo, boleh di next? Udah di next belum ya ini? Oke. Nah, ini ada foto tim kita. Ini teman-teman ilmu komunikasi PTK Pangandaran. Ini teman satu kelas semua. Ada Aflah, ada Habib, ada Denda, ada aku sendiri, sama ada Ali. Ini kita ketemunya di tukang sate, teman-teman. Giliran kamu nih untuk langkah hari ini juga. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk mencoba. Boleh di next slide? Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak. Semoga teman-teman juga bisa, semoga cerita ini bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk bisa berjuang selama masa perkuliahan ini. Kita cuma punya waktu yang singkat, jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kayak kita tuh kuliah bukan cuma untuk belajar di kelas doang, tapi kita juga harus belajar dunia, nggak cuma di kelas gitu lah. Terima kasih. Kalian bisa kontak aku juga di Instagram, di LinkedIn, di WhatsApp, atau juga kalau pengen kepoin tentang kegiatan aku waktu di Singapura, boleh banget kunjungin di YouTube ceritanya Gians. Terima kasih banyak and good luck. Thank you so much Kak Egi, pengalaman yang bener-bener lengkap banget ya pengalaman dari Kak Egi, teman-teman harus diikutin deh pokoknya. Oke, karena keempat speaker kita telah melakukan sharing session nih teman-teman, aku mau kasih kalian rangkuman sedikit nih mengenai apa aja sih yang udah disampaikan sama kakak-kakak speaker tadi, dimulai dari Kak Bianda yang sharing mengenai pengalamannya di Jepang, gimana saat dia turun dari kereta, kemudian banyak orang
rame lalu lalang di sekitar jalanan, dan di Jepang itu kulturnya mereka sangat menghargai waktu. Kemudian Kak Bianda juga melakukan part-time sebagai teacher assistant dan English babysitter di sana. Kemudian dari Kak Devan juga yang melakukan MUN, yang mana dia bikin paper mengenai public stakeholder, lalu di sana juga dipaparin kalau ada 5 awarding gitu, yang ada best delegates dan ada best paper. Kemudian di sana struggle-nya itu ada yang ngerti bahasa Indonesia, namun juga saat Kak Devan melakukan berbahasa dengan berbahasa Indonesia, ada yang ngerti, ada yang enggak. Kemudian ada yang saat Kak Devan ngomong pakai bahasa Inggris juga ada yang ngerti dan ada yang enggak gitu, guys. Lalu kita lanjut ke Kak Erga. Kak Erga ini memaparkan kalau di dalam volunteer itu ada 2 program. Di dalam ISEC itu ada 2 program, ada volunteer dan internship. Yang mana internship ini berbayar atau paid. Kemudian yang volunteer ini unpaid, tapi di cover dari mulai akomodasinya dan juga konsumsi. Dan juga di sana Kak Erga ini melakukan memilih SDGs nomor 4, yang mana dia mengajar di sana, mengajar anak-anak di Thailand. Kemudian dari Kak Egi sendiri melakukan sharing pengalamannya tentang kompetisi di Singapura, di mana Kak Egi memaparkan kalau kita harus learn new things dan kita harus mau belajar dan think globally, karena di luar negeri sana sudah mulai memakai AI, dan juga kita harus memahami nih kalau kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, baiklah, setelah mendengar keseruan-keseruan dari keempat speakers kita, aku mau ngingetin nih teman-teman kalau kita ada form feedback yang akan dikasih oleh teman-teman aku di kolom chat Zoom. Oke, setelah ini kita mau masuk ke dalam sesi Q&A nih teman-teman. Kira-kira kalau ada pertanyaan yang dipunyai sama teman-teman yang mau ditanyain ke speakers kita, boleh langsung ditaruh di kolom chat Zoom ya, atau kalian bisa raise hand untuk open mic. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan yang masuk, aku mau nanya duluan kali ya, boleh ya? Aku mau nanya ke siapa dulu nih? Ke siapa dulu ya, teman-teman? Boleh deh ke Kak Devan dulu mungkin. Halo Kak Devan. Kira-kira ada nggak? Halo Kak Devan, aku mau nanya dong, kalau di MUN ini, misalkan kita kan akan berargumen ya sama teman-teman gitu kan. Nah, gimana sih gimana sih Kak caranya kita tuh melatih pemikiran kritis kita supaya apa yang kita sampaikan ini positif dan juga menarik perhatian audiens kita, Kak? Oke, kalau dari tips aku sendiri adalah, kalau dari aku, tipsnya adalah kita perbanyak dari baca aja. Perbanyak dari baca-baca jurnal aja sih sebenarnya. Jadi apa tema yang ingin kita bahas, kita penalaman aja gitu dari sana. Mungkin ada beberapa kayak waktu di MUN itu kan ada kayak orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Nah, tapi dari mereka itu cara pemaparannya adalah mereka perbanyak baca-baca aja, dari baca-baca riset kayak gitu, dan dijadikan satu kesimpulan aja. Jadi sebenarnya sih tips dari aku ketika ada di sana adalah kita lebih ke riset ulang aja sih, sebenarnya gitu. Baca-baca tuh bisa kayak dari website, atau bisa kayak dari buku-buku. Kalau aku biasanya kalau waktu kemarin dapat dari referensinya itu dari jurnal yang ada dari WTO sendiri gitu. Oke, berarti perbanyak baca jurnal ya Kak, buat memperbaik lagi pikiran kritis kita gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke Devan, kalau misalkan lingkungan pas Kakak MUN ini cenderung kompetitif atau friendly ya Kak? Wah, kalau misalkan dipikir sih dua-duanya juga ada sih. Oh iya? Jadi, iya, kalau dari kompetitif itu waktu itu pas ketika kita bikin draft resolution. Jadi waktu di aku tuh kan ada 4 blok nih. Nah, dari 4 blok ini mereka saling serang. Nah, kayak dari mereka nih, ketika kayak kita punya argumen A, pasti mereka kalahin juga gitu pakai argumen mereka. Jadi bisa dibilang kalau misalkan berbicara soal lingkungan kompetitif di sana benar-benar kompetitif sekali sih. Tapi kalau misalkan dari pertamanya kayak dari friendly
friendly sih, soalnya kayak dari mereka itu kayak misalkan kita lagi diam, diajak ngobrol kayak gitu sih. Kalau dari Oke. aku. Oke, thank you Kak. Berarti saat menjalani MUN di sana itu mereka balance ya Kak antara kompetitif dan friendliness-nya ada gitu ya. Betul sekali. Oke, thank you. Nah, di kolom chat nih udah ada yang nanya untuk Kak Bianda. Untuk Kak Bianda, halo Kak Bianda. Halo. Hai. Oke, di kolom chat nih dari Kak Cornelia Ardin bertanya nih, how to get a job as a foreigner di Jepang Kak? Thank you gitu. Mungkin mau tanya perihal itu kali ya Kak, gimana sih caranya cari-cari kerjaan di sana beside of student exchange gitu Kak? Thank you. Oke, kalau untuk dapat pekerjaan, jadi aku bisa mengkategorikan pekerjaan di Jepang ada 2 ya. Ada pekerjaan yang mengharuskan kalian bisa berbahasa Jepang secara lancar, dan ada yang pakai bahasa Inggris. Kebetulan ketika aku sampai di sana, aku memang belum fasih berbahasa Jepang, jadi aku ambil pekerjaan-pekerjaan yang nggak membutuhkan bahasa Jepang secara fasih gitu. Kalau kalian bisa berbahasa Jepang secara fasih, of course akan lebih mudah untuk dapat part-time atau bahkan pekerjaan full-time ya. Kalian bisa apply ke the nearest 7-Eleven, kalian bisa dapat kerja di sana gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang akan cukup tricky. Kemarin aku dapat pekerjaan jadi babysitter juga karena rekomendasi dari teman aku yang sebelumnya exchange di Rikyo juga dan kerja di sana juga, tapi dia mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya nyari-nyari juga nih di Craigslist. Jadi nggak ada website tertentu, dia nyari ke Craigslist. Atau mungkin kalau misalnya kalian bisa coba LinkedIn juga bisa. Lalu kan aku kerja juga sebagai ini ya, aku juga dapat uang saku sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi, di kelas ekonomi selama 1 semester, dan juga jadi English teacher itu ditawarin sama Rikyo. Jadi Rikyo ini sering banget ngasih kita kesempatan nih, kayak misalnya ini ada opportunity untuk melakukan ini dan itu, untuk ikutan cultural exchange, untuk ikut acara ini dan itu, kalau misalnya kalian mau apply akan ditawarin gitu. Jadi sangat-sangat terbantu karena difasilitasi sama sekolah juga. Dan salah satu yang paling membantu banget karena di sana aku ada teman-teman yang native Jepang juga sebagai resident supporter aku, mereka juga membantu banget nih kalau misalnya mereka punya rekomendasi pekerjaan, biasanya teman-teman yang mau dapat kerja juga dibantu gitu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya link, maksudnya kalau misalnya nggak punya link dulu dari teman-teman atau lainnya, mungkin bisa coba website tertentu seperti LinkedIn gitu sih. Oke, berarti intinya kita harus banyak bersosialisasi juga ya kayak saat di Jepang itu, saat melakukan student exchange itu ya kayak. Berarti aku mau nanya nih, berarti saat di Jepang kakak enggak struggle ya untuk cari teman gitu, untuk make friends with other people gitu? Sebenarnya ini nih yang tricky. Sebenarnya tadi banyak banget yang mau ceritain, cuman waktu 10 menit itu nggak cukup untuk merangkum 1 tahun ya. Of course sangat tricky karena aku satu dari 2 orang Indonesia yang ada di situ, dan satunya lagi sibuk banget harus kerja dan lain-lain gitu kan. Jadi aku ngerasa kadang-kadang aku harus sendiri, dan orang-orang di lingkungan aku kebanyakan adalah orang-orang dari Amerika atau Eropa, orang-orang dari budaya-budaya lain, dan kadang-kadang pasti cultural differences-nya ada lah ya. Aku nggak terbiasa dengan misalnya orang Amerika yang berisik banget gitu, atau orang Jerman yang sangat straightforward dan lain-lain, dan pasti minggu-minggu pertama ada struggle-nya gitu. Oh, aku cocok nggak ya sama orang ini atau gimana. Tapi satu tips aku kalau kalian mau exchange, ini tip yang sangat realistis sih, tapi paksain aja lah 2 minggu pertama gitu. Paksain aja, kalian ikut aja semuanya gitu. Jadi kalian tahu nih, you belong to which group of friends, ikut aja dulu hangout-nya kemana dan lain-lain gitu. Jadi kalian kenal sama semua orang. Jadi jangan menyendiri atau gimana-gimana, kita coba open sama semua orang aja. Gitu sih. Kalau struggle ya pasti lah ya. Sama-sama, semoga membantu ya. Nah, untuk saat daftar nih Kak, saat daftar student exchange, itu kita bikin motivation letter gitu nggak sih Kak? Aku kemarin bikin kebetulan. Jadi ini kan sebenarnya programnya International Office Unpad ya.
yang ada setiap tahun, dan tiap tahun diambil kira-kira sekitar 2 orang atau sampai 4 orang lah ya kalau misalnya cuma half year. Jadi ketika zaman aku yang diperlukan adalah motivation letter pasti aku bikin juga. Terus aku bikinnya kemarin kayak self introduction letter gitu sih. Jadi aku menceritakan aku ini siapa, terus kenapa aku menginginkan program ini and what can I offer untuk supaya bisa apply ke program ini gitu loh. Misalnya aku bisa offer ini dan itu yang membedakan aku dengan different contestants. Itu sih. Banyak sih kayak berkas-berkas yang harus diurus ya, apalagi kalau misalnya udah keterima gitu. Walah, oke. Berarti di dalam motivation letter itu kita harus nge-highlight uniqueness dari diri kita ya, kayak. Well, itu sih, aku biasanya ini mungkin gak cuma untuk exchange juga. Ini satu tip yang aku dapat dari pengalamanku juga. Aku biasanya ngebagi motivation letter itu jadi 3 bagian. Yang pertama adalah aku mencoba untuk menjelaskan di paragraf pertama, who am I? Siapa aku nih yang mau mendaftar program ini gitu. Yang kedua adalah pengalaman aku, terutama aku meng-highlight my past experiences yang relevan dengan program yang akan aku ikuti atau yang pengen aku ikutin ini. Misalnya, ketika aku pengen ikut beasiswa A misalnya. Oh ya, aku nge-highlight misalnya aku pernah kesini atau aku pernah melakukan kegiatan ini, aku pernah volunteer di bidang ini yang pastinya akan dilihat oleh recruiter sebagai oh ya ini orang yang cocok ya untuk program ini. Dan yang terakhir adalah apa yang aku bisa offer gitu, apa yang aku bisa tawarkan pada mereka, atau benefit yang akan mereka dapat kalau mereka memilih aku. Gitu sih. Kalau kalian mau bikin motivation letter, mungkin aku sedikit ada tipsnya. Gitu. Sama-sama. Kak Bina masih di mute, Kak Bina. Oh, masih di mute tuh. Oh, sorry, ya ampun. Oke. Lanjut. Berarti untuk bikin motivation letter ada 3 step ya, Kak ya? Betul. Oke. Nah, ini it's kind of personal sih, Kak. Aku pengen nanya sedikit gitu. Kakak kan milih student exchange di Jepang ya. Apakah Kak itu suka J-pop kah? Atau karena emang opportunities ya ada cuma Jepang gitu. Jadi ya udah pilihnya yang itu aja gitu. Aku tuh sebenarnya mungkin kalau misalnya teman-teman dari fakultas lain gitu, kayak ada teman aku yang dari FEB itu dapat kesempatan untuk ke Prancis atau bahkan ke negara Eropa lainnya. Cuman kalau Vkom sendiri, saat aku kemarin, aku sepertinya nggak tahu dari fakultas kita tuh ada exchange ke negara-negara lainnya. Jadi yang bisa aku ikutin untuk long term ya cuma yang ditawarin international office gitu. Jadi kan ada macam-macam ya, ada yang ke Korea juga, ada yang lain-lain. Tapi Rikyo ini adalah program yang udah diikuti sama 2 temanku 2 tahun berturut-turut. Jadi mereka udah sering banget cerita nih kayak, oh pengalaman gue nih selama gue nyasar di Tokyo selama 1 tahun kemarin tuh gini loh. Gue dapet temen-temen ini, terus gue ngelakuin ini itu, dan jadinya kayak oh ya menarik banget ya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang aku tertarik sama J-pop sih, justru anehnya ketika aku berangkat aku nggak tertarik tuh sama anime gitu. Tapi ketika aku pulang, justru aku kayak, oh ya aku mau nonton anime lagi, atau aku bahkan nonton kayak Terrace House dan lain-lain, karena ini ngingetin aku sama Jepang aja gitu, dan karena ya bikin kangen lah ya gitu. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Oke, selanjutnya mau nanya ke yang lain nih. Mungkin kita tanya ke Kak Erga kali ya, bentar ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelum aku nanya lagi pertanyaan yang aku punya. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Untuk Kak Erga ya. Halo Kak Erga, aku mau nanya dong. Halo. Oh, boleh. Oke, jadi mungkin bisa di spotlight dulu Kak Erganya. Oh, nggak bisa ya? Oke. Jadi dari suara aja deh. Oke, Kak. Halo, Kak Erga. Oh, ada deh. Oke. Oh. Apa gimana?
Oke, mau nanya nih Kak, kan waktu Kakak di Thailand ya, itu kan Kakak memanfaatkan Google Translate ya untuk ngajar teman-teman di sana. Nah, aku mau nanya nih Kak, selain Google Translate, kira-kira ada nggak sih Kak metode lain yang Kakak pelajari untuk mempelajari bahasa Thailand tersebut? Kan katanya susah gitu ya, mungkin ada tipsnya gitu. Wah, beneran susah banget sih Thailand. Kayak Oh ya? dari tulisannya itu susah banget, kayak gak ngerti. Terus, ya satu-satunya emang cuman itu aja, cuman Google Translate. Dan jangan lupa buat download apa sih di keyboard handphone kita tuh yang bahasa Thailand gitu. Sama ini, apa sih, gerak tubuh. Itu bener-bener apa ya, bener-bener mempengaruhi banget. Jadi emang kayak pakai bahasa isyarat aja gitu buat Iya. komunikasi sama anak-anak, sama guru, kayak gitu. Oke, tapi saat Kakak melakukan kayak komunikasi dengan non-verbal lah ya, kalau kayak gitu, saat komunikasi non-verbal gitu, mereka beneran ngerti Kak? Kayak literally paham apa yang Kakak sampaikan gitu? Paham, mereka tuh paham banget. Dan sebenarnya satu yang unik ya menurut aku tuh bukan tipe orang yang suka anak kecil. Aku tuh malah kayak risih sama anak kecil ya, gak bisa banget dekat sama anak kecil. Tiba-tiba di sana tuh kayak tiba-tiba langsung dipeluk, kita baru datang udah dipeluk, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bener-bener, oh gini ya, kayak ngajar anak-anak tuh gini loh. Terus mereka yang ngajarin aku gimana sih cara cara mendekati anak kecil gitu, cara apa yang ngajarin mereka tuh harus kayak gimana, dan bener-bener harus sabar karena pas di tengah-tengah juga aku sempat nangis kok, gara-gara ya namanya anak-anak nggak di Indonesia, nggak di sana juga tetap bandel, ya bandel aja sih itu. Oke, lanjut nih, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira waktu Kakak ngajar nih, pernah nggak sih Kak, kayak anak-anaknya tuh ada yang ngambek, terus nggak mau diajar sama Kakak, atau kayak pokoknya ngambek terus marah-marah atau teriak-teriak gitu? Kalau teriak-teriak itu sering banget, sampai kayak berantem, itu tuh sering banget. Dan jadi di kelas berapa ya, kelas 1 atau kelas 2 aku lupa, pokoknya ada satu anak, dia tuh anaknya apa ya sebutannya, kayak nggak normal dibanding yang lain gitu. Jadi dia kadang lebih hyperaktif, tapi kadang-kadang juga jadi pemurung banget. Nah, jadinya tuh emang kita harus memahami atau enggak tuh kalau misalnya dia ngajak berantem ke temennya, nah si temennya ini kita kasih tahu kayak, kamu jangan gitu ya, nanti aku kasih permen gitu, atau nanti aku kasih makanan, kayak gitu-gitu loh. Kalau misalnya udah susah banget, karena susah kan ya kalau misalnya buat berhentiin mereka, aku biasanya ini sih manggil gurunya gitu, guru yang bisa bahasa Thailand, jadi biar ngobrol. Kalau gurunya nggak ada, biasanya pakai penggaris, terus penggarisnya di apa sih? Wah, biar suaranya kenceng aja gitu loh. Jadi biar mereka tuh ngeliat ke arah aku gitu. Terus jadi mereka langsung diem sih kalau aku udah megang penggaris yang kayu yang gede gitu, terus aku pukulin ke meja atau ke papan tulis tuh, mereka langsung pada diem, tahu gitu. Kalau misalnya aku marah tuh tahu gitu. Jadi emang harus ada tegasnya, tapi juga jangan bikin takut gitu. Gitu aja sih. Oke. Thank you Kak Bianda. Terus kayaknya ada pertanyaan nih di kolom chat dari Kak Cornelia Ardin lagi. Kira-kira apa sih Kak yang paling dikangenin dari Thailand Kak? Kangen sama anak-anaknya. Berarti Gitu lebih ke sih. anak-anaknya ya? Iya, sama apa ya? Sama ini sih, tempat belanja ya. Oh, tempat belanja soalnya beda gitu sama di Indonesia atau kayak gimana tuh Kak? Enggak, jadi ada di Bangkok tuh satu, namanya Pasar Chatuchak, mungkin teman-teman juga udah tahu. Itu pasarnya tuh menurut aku murah-murah banget, bener-bener murah, dan barangnya tuh bagus kualitasnya. Aku beli beli celana jeans, itu kayak celana jeans yang Korea gitu, itu tuh harganya kalau dirupiahin cuma 100.000. Dan anting-anting, aksesoris gitu tuh mulai dari 5.000 doang.
Jadi itu Oh, bener-bener apa ya? Bener-bener murah banget gitu loh. Makanya aku kepikiran pengen balik lagi ke Thailand tapi cuman buat belanja doang. oke, 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 oke. Keren banget deh. Oke, thank you Kak Erga atas jawabannya ya. Iya, Oke, sama-sama. selanjutnya teman-teman, aku mau ngingetin nih untuk jangan lupa mengisi feedback form yang udah dikasih di kolom chat Zoom. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dikirimin lagi supaya teman-teman yang udah ketinggalan gitu ya, chat Zoom-nya udah tenggelam gitu, bisa langsung ngeklik lagi. Oke, selanjutnya aku mau lanjut aja sih ya. Mau lanjut ke pertanyaan untuk Kak Egi nih. Kak Egi kira-kira masih ada di room nggak? Halo. Halo. Halo Kak Halo. Egi, aku mau tanya Ya. sedikit dong. Kata Kak Egi tadi kan dibiayain ya Kak untuk ke Singapura itu dananya full dibiayain sama Unpad. Nah, kira-kira itu Kakak ngajuinnya itu prosesnya kayak gimana ya Kak? Wow. Kita ngikutin alur birokrasi atau enggak ya? Sebenarnya waktu itu kan karena kita apply-nya yang ngurus itu ada pengelola PSDKU sendiri. Jadi waktu itu aku dan teman-teman bikin proposal yang pastinya kita kayak ngedeskripsiin kita bawa proyek apa sih ke Singapura, terus juga kita ngelampirin letter acceptancy bahwa kita ternyata dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terus juga kita presentasi, jadi perjalanannya sangat panjang, teman-teman nggak langsung di ACC dulu, nggak langsung di accept gitu. Banyak kayak kita hampir 3 kali atau 2 kali gitu lah presentasi ke dosen-dosen gitu. Kita maparin konsep kita atau produk kita itu seperti apa. Tegang banget karena banyak koreksian, banyak pertanyaan, banyak harus ditambahin, tapi nggak apa-apa. Itu adalah proses, bagian dari proses, kita nikmati perjalanan itu. Akhirnya kalau misalnya kita berhenti waktu itu di tengah-tengah jalan, mungkin kita nggak bakal pergi kali ya di semester 1 langsung ke Singapura gitu. Kita waktu itu sempat juga ngajuin beberapa proposal ke beberapa perusahaan di luar Pangandaran ataupun di Pangandaran sendiri, tapi hasilnya nihil banget. Jadi kita cuman satu-satunya harapan kita itu waktu itu cuman Unpad gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu di sesi presentasi terakhir kita benar-benar persiapan dengan matang banget. Kita udah ngerti konsepan produk, kita udah bikin prototyping, kita udah bikin desain produknya seperti apa. Jadi kita bisa meyakinkan lebih dosen-dosen yang menilai waktu saat itu gitu, kayak great gitu, kayaknya kayak great product because ini tujuannya adalah untuk nge-promote Pangandaran sendiri, karena Pangandaran punya misi untuk menjadi world class tourism pada saat itu gitu sih Kak. Hanya kita di approve dan ya dapat pendanaan. Senang banget deh dengarnya. Oke Kak, lanjut nih. Kira-kira nih, aku mau nanya, kan Kakak basicnya komunikasi. Terus tadi Kakak memaparkan kalau Kakak juga ngelakuin coding nih untuk si produk inovasi yang Kakak buat. Nah, itu Kakak belajar otodidak kah? Atau salah satu dari teman Kakak ada yang bisa? Atau kayak gimana tuh Kak? Oke, karena background aku dulu pada saat SMK, aku ngambil software engineering, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi emang basicnya aku itu ada di coding, bikin aplikasi, software gitu kan, dan lain-lain. Nah, karena dengan latar belakangnya aku tadi, ilmunya kepake sampai aku kuliah. Jadi aku ngerti-ngerti sedikit gimana pembuatan aplikasi. Dan juga karena aku juga masih belajar sama-sama teman-teman yang lain, kita belajar juga dari YouTube. Waktu itu keinget banget momen kita waktu kita berhasil kayak apa ya, kan kalau augment AR itu kita misalnya nge-scan ini ya, kita nge-scan ini nanti kita muncul sesuatu gitu. Misalnya ada Nutribus di sini, kita kalau misalnya Nutribus nanti kita langsung muncul 3 dimensinya gitu kan dari bentuk Nutribus ini. Waktu itu pertama kalinya kita bener-bener kayak seneng banget, kayak suasana vibes team gitu loh. Berhasil nih. Kayak udah next gitu. Gitu sih. Oke deh, terima kasih Kak Egi atas jawabannya. Oke, setelah kita tanya-tanya nih sesi Q&A, nah karena waktunya udah jam berapa ini? Jam 8:55, aku akhiri ya teman-teman sesi question and answer-nya.
Baik, untuk selanjutnya aku mau kasih kesimpulan akhir nih untuk acara pada malam ini. Setelah kita mendengar dari 4 speakers kita dan tadi saat dari sambutan dari Bu Nova, kita kan untuk tetap semangat ya di era globalisasi ini yang mana kita dengan dunia itu sudah borderless dan kita juga mendengar dari teman-teman keempat speaker kita bahwa kita harus hard working. Kita saat melakukan student exchange juga kita harus dibarengi dengan tugas-tugas lain kayak part time dengan jadi teacher assistant dan cari pengalaman-pengalaman yang lain. Kemudian di MUN kita harus belajar berpikir kritis dan kita bisa mempelajarinya dengan mencari-cari jurnal dan memperbanyak bacaan kita. Kemudian dari KRGA yang melakukan volunteer di Thailand, kita bisa belajar kalau kita walaupun KRGA waktu itu tidak suka anak kecil, tapi saat melihat anak kecil, beliau jadi belajar nih gimana caranya, oh ternyata aku bisa suka sama anak kecil dan cara kita untuk maintain kesukaan kita terhadap anak kecil dan maintain emosi-emosi yang dikeluarkan oleh anak kecil tersebut, kita bisa kasih reward kayak permen dan segala macam. Kemudian dari Kak Egi kita juga belajar kalau kita harus tetap belajar dan mengetahui apa nih kelebihan kita dan kekurangan kita. Oh iya, dari Kak Abianda juga memaparkan kalau kalian yang mau ikut student exchange, kita perhatiin juga di motivation letter kita harus menginput uniqueness dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa beda dari kompetitor-kompetitor kita. Oke, sebagai bentuk apresiasi di penghujung acara ini aku ingin memberikan apresiasi kepada para speakers yang telah hadir. Dari OIA Vkom nih udah menyiapkan sertifikat nih teman-teman. Mungkin dari operator bisa bantu aku untuk share screen mengenai sertifikatnya ya. Oke. Lagi proses share screen nih. Oke, mungkin ada sedikit kendala ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Nggak perlu mungkin ya? Nggak usah kali ya? Oke, berarti mau ngabarin aja ke teman-teman speakers, ke kakak-kakak speakers nih, untuk sertifikatnya akan kita berikan melalui email ya. Lalu untuk teman-teman juga aku mau ngingetin lagi nih. Aku mengingetin lagi untuk mengisi feedback form yang udah ditaruh di chat Zoom. Nih, bisa kalian isi ya setelah kalian mengikuti acara ini. Oke, mungkin dari KRGA ini ada tambahan lagi nih dari KRGA. Kalau yang paling terpenting itu kemauan untuk belajar, benar banget nih, sama kayak yang dipaparin Kak Egi juga kan. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman, aku mau minta kalian untuk on kamera nih, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman. Ayo, kita on cam yuk buat dokumentasi acara pada hari ini. Ayo teman-teman. Mungkin dari teman panitia bisa bantu untuk screenshot ya. Ayo, aku penasaran nih sama muka-muka kalian pada hari ini. Wow. Halo Ijat. Oke. Speakernya bukan aku, minta maaf teman-teman. Hai. Oke. Kira-kira aku mau tanya nih ke operatornya, kira-kira udah bisa di screenshot belum ya? Udah, boleh. Oke, aku mulai hitung kali ya untuk kita dokumentasi kita. Oke, mulai 1. Ayo, gaya semuanya gaya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Oke, slide kedua.
Aku hitung lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Kira-kira mau sekali lagi nggak, Din, kira-kira? Atau udah? Sekali lagi kali ya. Sekali lagi, tapi mungkin dihilangin dulu kali ya spotlight-nya semuanya. Nah, boleh tuh. Boleh. Mungkin boleh dibantu untuk dihilangin dulu ya spotlight-nya. Oke, kita mulai lagi screenshot-nya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Udah kali ya. Oke, slide kedua kali ya. Slide kedua bisa gaya 1, 2, 3. Oke, mantap teman-teman. Yay. Alright, thank you to all speakers yang telah berbaik hati membagikan ilmunya melalui sharing session pada hari ini. Oke, pokoknya aku harap pada acara hari ini kita udah kasih insight yang benar-benar padat ya untuk kalian terapin di kehidupan sehari-hari, dan untuk kalian yang ingin ikut student exchange atau volunteer atau opportunities lain, kalian bisa cari informasinya melalui OIA Vkom Unpad atau mungkin bisa langsung ke OIA Unpad juga. Dan akhir kata, aku ingin berterima kasih untuk semuanya, untuk para partisipan, untuk Bu Nova yang sudah hadir, dan teman-teman panitia, dan juga all speakers in here. Dan aku juga mau mengucapkan minta maaf kalau aku ada kesalahan yang luput dari perhatian aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bye-bye.